Psikoterapi itu apa? Ya yang barusan itu. Jadi bagaimana kita ngobrol tapi nggak sekedar ngobrol, tapi mendalami akar masalahnya dan lebih dalam lagi yang didalami bahkan sampai ke alam bawah sadar yang meta konflik alam bawah sadar masa lalu yang menyebabkan seseorang itu tuh berperilaku negatif ya. Saya kan scroll-scroll di sosial media, Hmm. ngelihat kayak orang-orang seusia saya itu udah pada sukses, sudah pada liburan kemana-mana, terus sudah pada punya hidup masing-masing. Tapi kalau saya masih kayak di sini-sini aja. Masih di sini-sini aja. Itu maksudnya gimana? Belum financially independent, terus kayak masih bergantung sama orang tua. Dan yang kamu lihat di TikTok itu tuh mereka sudah financial independent. Atau di Instagram, saya teman-teman seumuran saya kayak gitu. Yang dulu sekolah bareng, SMA bareng. Dan kamu kenal sama mereka ya. Kenal. Hmm, apa yang membuat itu satu satu angkatan, satu kelas atau Dulu satu angkatan, satu kelas. teman main, Teman-teman SMA. teman SMA? Hmm, oke. Lalu kalau dilihat secara perbandingan mereka kerjanya, profesinya apa? Ada yang di IT, ada yang di tech company, Ada yang di IT, ada yang di tech company, ada yang di kementerian juga. kementerian, di mana memang S1-nya itu 4 tahun ya. Hmm. Sedangkan kalau di dunia kedokteran itu kan profesinya aja 6 tahun belum, kalau mau lanjut spesialis 4 tahun, belum nanti fase jeda untuk kerja 10 tahun. Bukankah itu sebenarnya nggak bisa dibandingkan? Ya, sebenarnya nggak comparable antara mereka dan saya, tapi ada sisi di mana saya kayak kenapa saya milih jalur ini seperti itu, karena harusnya kalau saya sama seperti mereka lebih cepat bisa independen ya. Ada rasa nyesalnya juga Oh, penyesalan ngambil jalur ini. jurusan jurusan ini ya, karena ini lari maraton jarak jauh. Hmm. Kita sudah sampai mana, kamu baru sampai mana, gitu. Kebiasaan untuk perilaku untuk membandingkan ini baru muncul sekarang atau sejak dari dulu waktu masih muda, waktu masih temenan sama mereka juga sudah terjadi? Dari dulu sih, karena dari sekolah pun kayak misalnya kita memang di kelas saya dulu itu memang kayak dari ranking 1 sampai terakhir itu tuh di ranking pasti. Jadi kita ya saling comparable, saling kompetisi satu sama lain dari waktu Hmm, sekolah. dari waktu sekolah kamu saling seperti itu. Dan bukan kamu aja yang kayak di antara mereka. Hmm. Oke. Seandainya ada kekalahan, karena kan dalam pertandingan nggak selalu menang malah ya. Seandainya ada kekalahan, apa yang terjadi pada saat itu? Sedih. Sedih. Hal yang serupa juga terjadi sekarang. Hmm. Hmm. Apakah itu hanya sekolahmu saja yang saat yang seperti itu, atau juga sudah pernah terjadi di fase-fase usia sebelumnya? Mungkin paling banyak waktu sekolah sih. Karena setelah itu kan waktu di kuliah nggak terlalu banyak bisa compare karena semua nggak ada yang kayak nggak di ranking, nggak ada rankingnya, jadi kita nggak bisa membandingkan dengan secara exact juga. Jadi paling pas sekolah sih paling Pas sekolah sering. ya, membandingkan. Sebelum itu sekolah SMA atau SMP? SMP, SMA. SMP, SMA, dan dari SMP sudah membandingkan Hmm. seperti itu. SD kayak gitu juga. SD kayak nggak begitu peduli. Kalau SD itu lebih kayak orang tua yang expect supaya dapatnya mungkin ranking 1 atau gimana. Tapi saya kayak nggak ranking 1 nggak apa-apa nggak sih kayak gitu. Tapi waktu SMP tuh orang tua udah nggak begitu expect, tapi sayangnya yang kayak kau harus lebih baik dari orang lain kayak gitu. At least harus top 3 atau harus di kelas apa gitu. Kalau itu tidak terjadi saat SMP, Hmm. apa yang kamu rasakan? Kalau tidak terjadi, tidak mendapatkan, Hmm, pasti sedih. sedih. Ngerasa kayak, oh nggak bisa ya, kenapa yang lain lebih
Kenapa yang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Kayak gitu. Padahal ketika kamu SD, kamu dituntut untuk ranking 1, Hmm, kamu nggak begitu peduli. hmm, Kemudian ketika sudah nggak dituntut, giliran kamu menuntut dirimu sendiri. hmm. Itu sebenarnya yang menuntut kamu itu kamu atau orang tuamu ketika kamu SMP dan SMA dan sampai sekarang. Mungkin mereka kalau dulu waktu SD lebih gamblang ngomongnya, tapi kalau sekarang ataupun dari SMP itu mungkin nggak yang kayak kamu harus seperti ini, harus kayak gitu, nggak. Tapi mereka kayak ada tersirat-tersirat ngomong seperti itu. Terus saya juga kayak mereka bakal lebih happy kalau aku kayak gini deh. Kayak mereka bakal lebih happy kalau aku kayak gitu deh. Dan ketika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menghukum dirimu sendiri. Ya aku ngerasa nggak bisa membuat mereka tuh proud ataupun bangga. Ketika itu tidak bisa terjadi, lalu perasaan apa yang muncul? Sedih pasti ada. Rasa kayak kok harusnya tuh aku bisa seperti ini. Harusnya bisa lebih daripada itu. Bisa membuat mereka bangga gitu. Hmm, Lalu kalau dari semua cerita itu, dari cerita yang agak singkat ini, menurut kamu yang mengharapkan kamu untuk selalu jadi yang nomor satu, itu dirimu sendiri atau orang tua sebenarnya? Hmm, mungkin dari awal orang tua, Hmm, tapi semakin kesini aku juga membentuk diriku untuk jadi seperti itu. Ada satu sisi di mana aku pengen jadi nomor satu supaya buat mereka bangga. Walaupun mereka nggak menuntut kayak dulu waktu SD. Apakah itu maksudnya kamu belajar dari mereka tentang bagaimana menyikapi dirimu sendiri? Karena awalnya mereka menyikapi dirimu dengan kamu harus peringkat satu, kemudian pada akhirnya kamu belajar, dan di saat mereka tidak melakukan itu, kamu yang mewakili mereka untuk menyikapi dirimu sendiri. Mungkin kayak gitu. Dan ketika kamu melakukan kesalahan, tidak perlu mereka yang menyalahkan kamu, tidak perlu mereka yang menghukum kamu, tapi kamu yang menghukum dirimu sendiri. Hmm. Hmm. Gimana pendapatmu tentang itu? Menurut saya ya mungkin seperti apa yang dokter katakan, kayak mungkin sekarang mereka mungkin nggak ada ngomong harus ini harus itu, tapi diriku sendiri yang melakukan itu ke diriku sendiri, kayak melakukan hal yang mungkin dulu orang tua aku lakukan, sekarang kayak aku yang melakukan itu ke diriku sendiri. Artinya kan sebenarnya, um, bukankah itu artinya kamu sebenarnya memiliki kebebasan dalam bersikap terhadap diri sendiri? Hmm. Karena selama ini kan yang terjadi adalah kamu mengikuti, meniru apa yang orang tua lakukan, belajar dari apa yang orang tua lakukan kepada dirimu, lalu kamu melakukan itu. Ketika kamu tidak melakukan sesuai dengan harapan, kamulah yang mewakili orang tua untuk menghukum dirimu sendiri. Kalau di psikiatri kan namanya introyeksi ya itu. Hmm. Tapi mungkin ini juga yang kenapa aku bilang aku masih sedih karena belum bisa independen. Karena Hmm. kan mau nggak mau sekarang aku masih di bawah mereka, maksudnya masih dalam perlindungan mereka, masih dalam di provide oleh mereka. Jadi mau nggak mau ya aku masih ada di band mereka. Aku nggak yang selamanya bisa bebas karena Hmm. aku belum independen. Jadi ketika kamu belum independen dari mereka, pada akhirnya kamu merasa belum bisa terbebas dari Hmm. nilai-nilai atau cengkeraman yang mereka berikan kepada dirimu. Hmm. Tapi benarkah demikian? Iya, karena kalau kita masih
belum independen ya pasti kita kan ke orang tua. Kalau kamu nggak independen, pasti kamu mengikuti apa yang diperintahkan orang tua gitu ya. Jadi kamu nggak punya kewenangan untuk memilih diri apa yang bisa kamu lakukan sendiri. Kecuali kalau aku berani untuk itu dan jalan dengan jalanku sendiri, tapi saat ini aku belum berani. Kecuali berani, tapi saat ini belum berani. Bukankah itu maksudnya masalah bukan ada di mereka, tapi masalah ada di keberanianmu kan? Ya sih. Lalu apa masalahnya untuk berani? Harus bertanggung jawab atas pilihan diri sendiri, tapi kayaknya saya belum bisa bertanggung jawab untuk atas pilihan saya sendiri. Bertanggung jawab untuk pilihan sendiri. Bahkan ketika kamu belum bisa bertanggung jawab untuk atas pilihan sendiri, bahkan ketika kamu sudah bekerja, sudah independen, bukankah masalah yang sama akan muncul kembali? Jadi poin utamanya nggak di sana kan? Itu sih, gimana menurutmu? Iya, jadinya kayak sebenarnya saya juga punya andil dalam, tetap saya mau ngikutin mereka, saya mau ngambil jurusan ini, saya mau mengikuti semua apa yang mereka katakan itu sebenarnya pilihan saya pada akhirnya. Mereka itu mungkin mereka hanya menyarankan apa yang terbaik bagi mereka, tapi saya juga nggak mau untuk nggak memilih itu karena saya nggak punya pilihan lain. Saya nggak bisa mengambil keputusan sesuai dengan tanggung jawab diri saya sendiri karena saya takut kalaupun gagal saya harus kemana, kayak gitu. Jadi saya ya mau nggak mau ya karena emang tetap ada andil saya dan keputusan saya ya ngikutin apa semuanya. Bahkan kebebasan itu lebih beresiko daripada ini ya, daripada sangkar emas itu ya. Artinya kan sebenarnya masalahnya bukan ada di hal yang tampak superficial itu, tapi bagaimana kamu bersikap dan berani untuk mengambil untuk bebas, berani untuk memilih, bebas dari cengkraman nilai-nilai itu dan menjadi diri sendiri kan. Oke. Jadi gimana, sebenarnya masih banyak sih yang bisa dibahas, tapi biar nggak terlalu panjang, kita potong sesi per sesi. Udah agak kelihatan ya akar-akarnya ada di mana. Gitu. Ada ini, ada pendapat atau apapun itu belum kita tutup. Enggak sih, sebenarnya itu aja dok yang mau saya sampaikan dan menjadi masih nggak nyaman bagi diri saya karena itu saya belum bisa bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri, tapi di satu sisi saya kesal kalau saya belum bisa independen, tapi kalaupun nanti independen mungkin saya juga akan bingung harus kemana, harus melakukan apa, karena saya juga nggak bisa bertanggung jawab atas diri saya sendiri juga, saya takut juga, kemudian ya masih membanding-bandingkan dengan orang lain juga cukup sering dan cukup membuat nggak nyaman, tapi di satu sisi saya juga nggak bisa untuk taking action atau berani untuk ngambil sesuatu. Dari kasus ini saya ingin bertanya dokter, bagaimana supaya pasien bisa fokus untuk melihat hal yang saat ini dilakukan dan tidak kembali ke belakang menyalahkan masa lalunya atau menginginkan hal yang dulu dia inginkan, tetapi tetap bisa berjalan di masanya saat ini dengan baik. Oke. Ini udah rekam ya. Kalau pakai ini secara teori dulu ya, karena nanti kan masing-masing orang itu punya teknis yang bisa sangat sangat artistik sekali, karena benar-benar masing-masing orang itu punya cara yang berbeda. Tapi kalau secara konseptual itu yang bisa dilakukan ada berapa? Saya akan ngasih uh, dua cara mayor, dua cara paling besar. Yang pertama adalah menggunakan cognitive behavioral therapy pakai Socratic question. Jadi nanyain logika-logika yang salah
dari cognitive bias yang sudah dia tanamkan sejak kecil hingga dewasa gitu kan. Jadi kita lihat apakah ada kesalahan-kesalahan dari cara dia berpikir sehingga berakibat pada cara berpikir yang personalisasi, menyalahkan diri sendiri dan introyeksi pada akhirnya. Nanti itu kan bisa di dispute dengan menggunakan Socratic question pakai CBT. Itu yang pertama. Jadi konteksnya adalah CBT yang mendispute cognitive error. Kemudian cara yang kedua, kita akan stick di psikoterapi psikodinamik dengan menggunakan konsep suportif gitu. Jadi nanti dilihat nih mana yang bukti-bukti apa yang sudah menguatkan dia bahwa dia baik-baik saja, gitu kan? Bukti-bukti apa yang menguatkan bahwa dia itu sebenarnya baik-baik saja, tetapi bukti-bukti tersebut itu perlu dilihat dasar mekanisme pembelaan egonya. Kalau misalkan mekanisme pembelaan ego terhadap apa yang sudah dia lakukan itu positif, itu dikuatkan walaupun hasilnya belum ada, gitu kan. Jangan sampai kita menguatkan MPE, mekanisme pembelaan ego yang negatif walaupun hasilnya saat itu tampaknya bagus. Karena misalnya ternyata dia melupakan itu, dengan melupakan itu ternyata hasilnya bagus gitu kan. Tapi kan melupakan itu represi. Hasil singkatnya bagus, tapi itu hasil jangka panjangnya jelek banget. Maka itu bukan itu yang kita dukung, yang kita kuatkan adalah MPE yang bagus tadi. Jadi nanti kita misalnya apa yang sudah kamu lakukan untuk survive sampai di saat ini gitu kan. Misalnya dia melakukan sublimasi nih, contohnya misalnya ya, saya mencari apa namanya, mengalihkan itu dengan berolahraga misalnya supaya nggak terlalu stres, supaya hari-hari tetap bisa berjalan gitu kan. Nah, itu kan EPE-nya sublimasi tuh, sublimasi bagus gitu kan. Terus kita tanya apakah sudah ada hasilnya, hasilnya nggak begitu bagus nih, hasilnya nggak begitu bagus, ya itu kita dukung, itu kita kuatkan. Nah, MPE yang bagus itu kita kuatkan walaupun hasilnya belum bagus. Kalau misalkan dia sudah bagus hasilnya, dipertahankan di appraisal. Nah, cara untuk menguatkan MPE ini dengan menggunakan beberapa teknik. Kalau kita masih pakai psikoterapi psikodinamik kan gabungan dari psikoterapi suportif. Kalau kita masih pakai psikoterapi suportif, ada 3 teknik yang bisa dilakukan. Psikoterapi suportif ini kan gabungan dari psikoterapi dinamik ya. Yang pertama di appraisal, dipuji tindakannya. Kemudian di encourage, didorong lagi untuk melakukan itu secara lebih kuat dan terus menerus. Terus reassurance itu kan bahwa semua baik-baik saja, bahwa semua yang sudah dia lakukan itu tuh ternyata memberikan garansi bahwa kehidupanmu tuh baik-baik saja gitu kan, itu dikuatkan. Nah, kalau misalnya kita mau pakai psikoterapi psikodinamik, psikoterapi suportif, di mana suportif itu bagian dari dinamik, pakai yang itu, MPE-nya dikuatkan. Tapi kalau misalkan kita mau switch ke CBT gitu kan, CBT ya itu tadi, pakai supportive question itu kita juga perlu paham tipe cognitive biasnya itu tipe yang mana. Misalnya dia tipenya personalisasi, barusan kan banyak tuh cognitive bias yang personalisasi, ya kan? Kemudian ada lagi generalisasi misalnya gitu kan, atau jump to conclusion misalnya, selective abstraksi misalnya. Nah, selective abstraksi itu kayak misalnya tadi itu ada banyak data nih, tapi data-data yang dipakai itu hanya data-data yang mendukung asumsi negatifnya saja. Data-data positif yang lain nggak di ini. Dokter, saya ingin bertanya, kalau tadi kan ditemukan dia itu introyeksi, itu kan belum matur MPE-nya. Nah, kalau untuk MPE matur kan ada beberapa, dan itu kan mungkin ada pada beberapa pasien kan belum tergambar di pasien atau belum terjadi. Itu cara kita untuk nge-switch atau cara kita untuk apakah kita boleh menyarankan coba olahraga atau kayak gitu, atau itu memang harus dari kesadaran sendiri dari pasien, atau kita bisa memberikan kayak nggak coba berdoa atau kayak gitu, itu boleh nggak
sebagai itu. Atau kita menunggu pasien untuk eh, merespon kayak apa yang sudah kamu lakukan untuk ini atau karena kan kita berusaha untuk mengalihkan dia ke matur. Tapi kalau dari pasien tidak ada apapun yang dilakukan pasien itu tidak mengarah ke yang matur, gimana kita bisa bersikap? Oh iya, iya. Ada beberapa pandangan ya. Aku pakai teori. Maksudnya pakai kerangka teorinya. Nanti kan aspek teknisnya dilakukan dengan gaya masing-masing ya. Gimana? Sekarang gini, apakah boleh memberikan saran pada psikoterapi suportif gitu kan? Pertanyaannya kan gitu. Nah, kalau misalnya itu ada positif ada negatifnya. Ketika kita terlalu sering memberikan saran gitu kan, em, nanti si pemberi saran itu akan akan seperti terlihat seperti seorang setengah dewa yang nggak punya salah, nggak punya celah jelek gitu kan. Dan pada akhirnya akan dependen sama terapisnya. Ketika kita banyak memberikan saran dan sekali terapisnya berlaku jelek, walaupun itu nggak ada hubungannya dengan sisi terapi gitu kan, em, psikoterapi itu akan hancur karena sudah ada personal yang melekat di situ gitu kan. Kan banyak kayak motivator-motivator gitu kan dia ngasih saran begitu ada kesalahan dikit di kehidupannya dia walaupun itu nggak berhubungan sama motivasi yang dia berikan hancur sudah semua motivasinya dia. Kontrak terapinya juga seperti itu. Hati-hatinya di sana. Bukannya nggak boleh, tapi di beberapa buku juga dikatakan boleh memberikan saran. Gitu kan, memberikan saran itu boleh. Cuman ya kehati-hatiannya di sana. Kalau misalkan mau lebih aman, itu bukan memberikan saran tapi memberikan point of view yang berbeda, cara pandangnya berbeda, atau pilihan-pilihan yang berbeda. Gitu. Jadi misalnya kita punya pilihan nih olahraga atau main musik atau gambar gitu kan kita bisa ngasih dia pilihan gitu tuh. Itu akan lebih aman daripada kita coba dong kamu main musik aja lah dia nggak bisa main musik gimana? Dia tuli nada gitu kan pada akhirnya kan kontradiktif ya. Gitu. Akan lebih enak kalau misalkan kita memberikan bukan bukan saran ya tapi ke pilihan-pilihan yang bisa dia pilih pada akhirnya sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian dari pasien itu sendiri. Itu. Comparison is a thief of joy. Jadi tadi itu saya mendengar bahwa pasien, sebenarnya akar masalah pasien itu berada pada saat ini dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika misalnya lingkungan eksternal itu tidak ada, pasti dia bisa aja lempeng-lempeng melakukan aktivitasnya. Ya, tapi kan di zaman saat ini exposure kita terhadap kesuksesan orang, keberhasilan orang itu sangat mudah kita dapati melalui sosial. Dulu kita mungkin dibandingkan dengan tetangga sebelah gitu ya. Sekarang udah kita bandingkan sama orang yang di Jakarta, orang sukses di Medan dan ya di seluruh Indonesia. Kita bisa melihat itu nyata di sosial media. Nah, otomatis pasti comparison akan semakin tinggi dan akan membuat tadi sumber masalah dari pikiran-pikiran yang dialami pasien. Bagaimana caranya supaya kita mengurangi mengompar diri kita dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu di real life maupun di dunia Instagram, di dunia maya. Ini pertanyaannya jatuhnya bakal kesaran ya nanti. Susah juga nih. Tapi saya pingin juga kayak saya mengalami, dia mengalami, kayaknya banyak orang yang mengalami itu, dokter. Oh, gitu. Ya. Kalau misalkan gimana cara kita untuk mengurangi comparison yang kita miliki dengan orang lain di era zaman sekarang? Saya gini ya. Kalau gitu saya pakai pertanyaan yang beruntun bertahap ya. Misalnya gini, apakah fungsi dari membandingkan? Pertanyaannya. Dan misalkan dia menjawab kalau membandingkan itu fungsinya adalah supaya aku bisa maju. Gitu kan itu hal positifnya. Hal negatifnya ya aku jadi tertekan karena lari-larian gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya supaya tidak lari-larian tapi tetap bisa maju? Kan pertanyaan berulangnya kan kayak gitu. Ya
Tentu saja nggak dengan membandingkan diri dengan orang lain, karena itu pasti nggak akan ada ujungnya kan, setiap lapis langit itu kan nggak ada ujungnya kan gitu. Kalau tujuannya untuk maju dan pada akhirnya tidak tertekan gitu, bagaimana kalau misalkan komparasinya itu tuh adalah diri sendiri, tapi di kemarin. Aku yang sekarang lebih bagus dari kemarin gitu kan, karena sekarang aku sudah dapat belajar hal baru. Aku yang sekarang lebih bagus daripada kemarin, karena paling tidak hari ini sudah berkurang 1 hariku, di residensi gitu kan. Walaupun itu cuma 1 hari gitu kan. Aku lebih bagus dari kemarin walaupun aku nggak ngapain, tapi, eee, staseku di sini atau staseku di residensi itu sudah berkurang beberapa hari dibandingkan dengan kemarin yang nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi komparasinya kan, jelas, karena yang menjadi masalah itu tuh kita merasa berlari di di track yang sama dengan orang lain, padahal nggak ada yang berlari di track yang sama, setiap orang berlari di track masing-masing kan, gitu. Tapi, di konsep psikoterapi yang tadi itu, hal yang seperti itu nggak saya tembak langsung, karena memang kan, mmm, konteksnya adalah bagaimana kita menggali kekuatannya dia gitu kan, kelemahannya dia di mana gitu tuh. Jadi kalau misalkan langsung tembak seperti tadi, sangat bisa dan sangat cepat. Hanya saja, untuk jangka panjangnya agak agak kurang kurang catchy ya, karena kan nggak datang dari dirinya sendiri gitu loh. Jadi itu aku yang ngasih saran kan, saya yang ngasih saran kan, gitu jadinya.